Pak Jokowi itu muncul ke permukaan karena adanya media darling. Lalu kemudian para mengkritiknya itu ada yang kemudian dibully. Bang Ubed pada akhirnya kena juga. Bang Ray nggak pernah nih. Karena saya pernah dengar di lingkungan termasuk ring 1 lah orang ngomongi Bang Ray nih. Katanya, tapi dia memang aktivis asli katanya. Udah nggak usah disentuh dia itu. Jadi saya dengar itu secara langsung. Tapi kemudian ada orang-orang yang mengkritik justru dapat penghargaan dari Pak Jokowi. Siapa? Dapat penghargaan dari Pak Jokowi. Siapa, Bu? Siapa dari anggota DPR 2 orang? Ya. Ya, silakan. Sekarang rakyat bicara di antara mahasiswa nih. Saya pikir tadi waktu saya nggak ada lagi nih kalau lihat perdebatan ini. Ya, pertama saya memang beruntung ya. Saya menjadi dosen sejak zaman Pak Harto. 8 tahun sebelum Pak Harto turun, saya udah jadi dosen. Saya menjadi narasumber di iNews TV sejak zaman Pak SBY. Jadi banyak perdebatan yang sudah kita ikuti termasuk dengan Kodari dan Bang Ubed. Sejak 2011 kita sering bersama di TV One dan TV-TV lain termasuk di iNews. Saya mengamati tiap pemimpin di negeri ini punya gaya komunikasi politik yang berbeda. Mulai dari Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, dan Pak Prabowo sekarang. Untung nggak salah ya nyebut nama presiden sampai 8. Karena ada yang salah loh. Pancasila juga masih ada yang salah padahal dia pejabat gitu. Nah, jadi ada namanya teori self compassion. Teori ini mengatakan bahwa seorang pemimpin itu menggunakan pendekatan bagaimana dia menilai dirinya sendiri dulu secara ulas asih. Saya ini harus penuh kebaikan, saya ini harus melakukan sesuatu yang bisa dinikmati oleh rakyat dan sebagainya. Lalu muncullah yang namanya common humanity. Common humanity itu mencoba mengibaratkan kesadaran diri si pemimpin itu sendiri. Bahwa saya ini manusia juga loh. Saya ini manusia juga yang tidak sempurna. Belum tentu apa yang saya niatkan dalam hati baik, tapi baik dilihat oleh orang lain. Nah itulah yang muncul kemudian para pengkritik. Para pengkritik itu muncul dari teori semacam ini. Lalu berkembanglah sebuah teori lain karena kebetulan saya juga magister psikologi. Teori lain yang mengatakan tentang behavioral theory. Nah, disinilah muncul bagaimana pemimpin mencoba menawarkan dirinya untuk bisa berempati dengan orang lain, baik yang mengkritiknya maupun yang memujinya. Dalam sisi inilah Pak Prabowo nampak berbeda dengan pemimpin-pemimpin yang lain. Jadi dia melihat saya bisa berada dengan orang yang bahkan ada di bawah saya, tidak saya lihat sebagai orang yang ada di bawah saya gitu. Makanya dia kalau pidato ada Teddy, ada tepuk tangan. Kenapa tepuk tangan dengan Teddy lebih banyak ketimbang untuk saya misalnya, dan lain-lain dan sebagainya. Nah kalau kita mengamati apakah kehadiran Kak Susno 2G karena sama-sama orang Palembang, Kak Susno dan teman-teman itu adalah sebuah berkah, anugerah atau musibah. Itu bisa kita lihat nanti dalam perjalanannya. Apa setelah bertemu dengan Pak Presiden daya kritisnya berkurang setelah dijelaskan dan lain dan sebagainya. Ada satu pernyataan yang menarik tadi yang saya pikir akan dikulik oleh Bang Ray sama Bang Ubed, ternyata enggak. Tadi ada pengakuan dari Pak Prabowo bahwa ada masalah tambang ya atau apa tadi. Dan kemudian Pak Prabowo tahu siapa orang itu. Lalu kemudian Pak Prabowo mengatakan mundur saja. Mundur saja itu rakyat nggak suka pernyataan itu. Rakyat nggak suka? Nggak suka. Kalau kita baca netizennya itu nggak suka. Anda mundur saja. Harus ada punishment terhadap orang yang terlibat dalam proyek-proyek yang menyakiti hati rakyat itu. Jadi kalau dilihat kan antara gaya komunikasi, model komunikasi, pola komunikasi itu definisinya dalam ilmu komunikasi beda-beda. Tapi Pak Prabowo sejak mulai dilantik dia mencoba membuat sebuah pola komunikasi yang kemudian secara terstruktur dibangun di lingkungannya sendiri. Bagaimana kedekatannya dengan para menterinya termasuk pada yang mengkritiknya. Ingat nggak ketika Pak
Jokowi pertama kali dilantik, itu kan ada tindakan terhadap para pengkritiknya. Saya sempat berkata, Pak Jokowi kan hadir dengan dibangunnya sebuah sikap media darling waktu itu. Pak Jokowi itu muncul ke permukaan karena adanya media darling. Lalu kemudian para pengkritiknya itu ada yang kemudian dibully. Bang Ubed pada akhirnya kena juga. Bang Ray nggak pernah nih. Karena saya pernah dengar di lingkungan termasuk ring 1 lah orang ngomongi Bang Ray nih. Katanya, tapi dia memang aktivis asli katanya. Udah nggak usah disentuh dia itu. Jadi saya dengar itu secara langsung. Tapi kemudian ada orang-orang yang mengkritik justru dapat penghargaan dari Pak Jokowi. Siapa? Dapat penghargaan dari Pak Jokowi. Siapa, Bu? Siapa dari anggota DPR 2 orang? Fadlizon sama Fahri Hamzah. Padahal kritiknya begitu keras terhadap Pak Jokowi. Ya. Nah, jadi memang polanya beda. Pola Pak Jokowi beda, pola Pak Prabowo beda. Ya. Nah, saya ingin sebelum lupa nih menyinggung sedikit soal apa tadi? Yang dibilang soal pemilihan langsung, one man one vote itu adalah liberal. Siapa bilang? Gitu loh. Bang David. Bang David. Iya kan Bang David tadi. Kita liberal, ini Bang sebagai rakyat hanya punya satu hak saja. Dan itu pun kita gunakan 5 tahun sekali untuk memimpin pemimpin kita memilih. Hak lain, hak legislatif, hak legislasi, hak anggaran dan pengawasan sudah diambil alih semua oleh anggota dewan. Nggak ada hak kita yang lain. Satu-satunya hak yang kita miliki cuma memilih. Karena kita dipilih belum tentu kita bisa dicalonkan oleh rakyat. 5 tahun sekali mau diambil Mas juga. Aiman. Alangkah rakusnya wakil rakyat itu. Iya. Gitu ya. Dan apakah bisa menjamin jika pemilihan dikembalikan kepada wakil rakyat, uang kos politik yang akan dia keluarkan lebih sedikit daripada yang dia bagi sembako kepada rakyat? Kalau bisa satu anggota, kalau satu anggota dewan minta 100 miliar satu anggota dewan, coba bisa di-manage. Belum lagi biaya perahunya dan sebagainya. Artinya gini Bu, coba memanage pemilih 1 juta di satu kabupaten dengan memanage anggota DPR 30 orang, mengontrolnya itu lebih mudah ya. Coba lihat sekarang kenapa undang-undang kita bahwa kalau money politik itu ada sanksi. Kenapa aparat gagal melaksanakan itu? Karena rentang kendalinya Bu, mengontrol 1 juta pemilih dengan mengontrol 25 atau 30 anggota dewan itu lebih mudah mengontrol. Siapa itu. Bilang? Kalau soal money politik. Bilang? Itu kan kata Anda. Kenyataannya ini kan soal demokrasi perwakilan Bu. Itulah sebabnya. Nah makanya kalau ini diskusinya bisa panjang. Saya sarankan pemilihan presiden. Bung Aiman buka satu ruang untuk kita diskusi topik ini supaya kita bisa mengkaji historis ya. Kajian ideologisnya, kajian historisnya, kajian sosiologisnya, supaya kita bisa menyimpulkan Bu. 2013 Bang Ray ada, Kodari ada. Boleh. Aja, silakan. Karena itu sangat kajian kami sudah mengkaji begitu dalam. Pilihan kita celaka dalam sistem ini. 2013 kita sudah membahas ini. Makanya sekarang banyak konflik di daerah, konflik kepala daerah dan modal yang bermain. Satu orang mau menjadi bupati kalau nggak punya 50 miliar minimal susah Bu. Saya juga menjadi saksi ya. 2013 ini kita bahas bersama Kodari Ray Rengkuti di Indonesia Lawyer Club. Saya narasumbernya juga waktu itu. Salahkah pemilihan langsung? Pertanyaannya itu. Sebab apa? Sebab apa? Ternyata ada anggota dewan setelah pemilihan kepala daerah besoknya dia langsung beli mobil, beli rumah baru, dan lain istri baru dan lain-lain dan sebagainya. Dari mana duitnya? Dari hasil pemilihan bupati. Kita nggak usah sebut namanya. Dan itu terjadi di mana-mana. Tiba-tiba dia jadi orang kaya baru, orang sableng baru, orang populer baru dan sebagainya. Itu yang harus dibenahin dalam sistem ke depan. Bagaimana membenahinya kalau serius membenahi sistem Bu. Kalau otaknya sudah tidak benar sejak awal, gimana mau diserahkan ke semua rakyat ya? Oke, kedaulatan rakyat itu ada, tetapi harus ada demokrasi perwakilan kita. Tidak semuanya kita serahkan. Seorang profesor seperti Ibu disamakan harga kemampuan manajerialnya dengan seorang yang nggak lulus SD. Saya tinggi nilai suaranya beda. Saya interupsi lah untuk mengenai. Pasti beda. 1 menit Mas Eman. Jadi banyak hal yang harus dikaji. Brother. Saya kira kita perlu tegaskan lagi apa itu liberalisme.
Liberalisme Iya, itu nggak sembarangan, dari bukan kata soal Latin, pemilihan. bahasa Latin itu liber, itu artinya bebas. Liberalisme kemudian menjadi ideologi yang mengusung kebebasan. Liberalisme dipahami dari berapa aspek. Aspek ekonomi, kita bicara soal kebebasan pasar. Biarkan pasar bekerja berdasarkan hukum supply and demand. Hukum permintaan dan penawaran. Kontrol negara sedapat mungkin dikurangi. Nah, sementara demokrasi kita kan menuntut negara, harus kontrol dong pasar, karena ada tanggung jawab sosial pasar yang harus dia jalankan. Itu di Dalamnya ekonomi. ada perwakilan. Ekonomi. Politik. Sosial politik. Harus ada kebebasan untuk lahirnya kelompok-kelompok sosial, kelompok politik, tidak boleh dibatal siapapun untuk Kelompok kritis, menyatakan pressure group. yes, Oke. pressure group, interest group segala macam ya, termasuk lobis. Dalam konteks pemilu, liberalisme itu tidak ada hubungannya sebetulnya karena kita tidak juga menganut sistem demokrasi liberal. One man one vote itu prinsip demokrasi, bukan prinsip liberalisme. Bahwa setiap orang sama di mata hukum. Bahwa setiap orang punya suara yang harganya sama. Ibu itu dan saya yang sekolah sampai mentok S3 sama dengan orang dimanapun yang gak pernah masuk SD. Karena sama-sama manusia. Karena demokrasi menjamin bahwa hak asasi itu sama. Dan itu bukan liberal. Itu bukan liberalisme. Bukan liberal. Brother, Jadi saya itu. hanya meluruskan supaya kita tidak rancu. Ya. Sebagai Kenapa? sambungannya begini Bung Beni. Nah, Seorang petani miskin di pelosok sana itu harus didengar suaranya. Sama seperti orang yang sekolah, profesor itu juga harus didengar suaranya. Bagaimana cara yang paling memungkinkan karena bagi setiap orang untuk didengarkan suaranya, mereka dilibatkan untuk memutuskan apa yang menjadi 5 tahun ke depan. Dan tidak cukup dengan perwakilan. Anda lihat Hanya satu, Nah, itu yang satu kali perbedaan dalam 5 persepsi tahun. di situ. Hak yang Tidak dimiliki Seorang oleh yang rakyat. menjadi tidak tuntutan punya publik. kemampuan analitik, dia harus diwakili sebagai satu komunitas, Ya, satu kita orang yang harus punya tersinggung lah, perwakilan. tidak semua rakyat Indonesia yang punya tidak punya daya kemampuan yang tinggi. analitik. Ibu sebagai profesor harus bisa Ini mewakili punya orang yang tidak kemampuan terdidik, analitik Bu. semua loh yang ada di Kalau ruangan semua ini. Anda diserahkan jangan kepada merendahkan kelompok rakyat yang Indonesia. apolitis, yang nggak Nggak mengerti, bisa maka seolah-olah rusak- Anda pinter rusak sendiri. Republik ini. Gimana Makanya ceritanya? itu yang saya katakan, Ba- sistem kita adalah bagaimana Gara-gara sistem yang kita celaka menginginkan hari ini. sistem Bung David, perwakilan lalu ya, merendahkan rakyat pemilihan Indonesia. langsunglah Jokowi 2 periode dan Ya. diminta oleh Kodari kalau bisa 3 periode kata Kodari. Makanya Karena benahin pemilihan sistem, Bung. langsunglah muncul namanya Prabowo. Makanya benahin sistem oleh- kalau mau memperbaiki ada proses Bukan, evaluasi. bukan. Ya. Saya mau tanya, menurut Anda Pak Jokowi itu bagus nggak? Oh bagus banget, luar Dari biasa. mana dia lahir? Pak Jokowi. Dia lahir dari rakyat. Sistem ini kan? Ya, dari Oke, rakyat. artinya sistem ini Ayo. sudah bisa membuktikan Ya. lahirnya pemimpin yang bagus. Bang Rey. menurut Oh iya David. betul. Bang Rey. Makanya saya katakan Omongan soal bahwa Pak setiap Jokowi Kalau sudah bagus opini, kenapa lagi perbaiki? setiap opini itu harus ada Opini mekanisme udah ada. kontrolnya. Setidaknya Jadi kita bagus nggak bisa dulu, Bung kita nggak David. bisa membangun Oke, opini kita yang kembali saat lagi destruktif, tetap kan? bersama kami di Rakyat Bersuara. Saat lagi kita kembali.